Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu untuk yang pertama kalinya di pelajaran prakarya di kelas 7. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Bapak adalah Muhammad Zainul Abidin Tesihab. Bapak adalah guru kelas 7 yaitu mata pelajaran prakarya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi di sini atau hari ini Bapak hanya membahas mengenai materi apa-apa saja yang akan kita pelajari beserta tujuan pembelajarannya. Nah, karena ini merupakan pengenalan, jadi Bapak hanya membahas secara singkat saja supaya kalian tahu apa yang akan kalian pelajari ke depannya selama satu semester ini. Nah, untuk pertamanya Bapak akan membahas mengenai materi. Prakarya itu adalah pelajaran mengenai tentang kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Setiap dari pelajaran prakarya akan membahas 4 hal tersebut. Nah, di semester 1 kelas 7 ini kita akan membahas tentang kerajinan, yaitu kerajinan bahan serat dan kemudian kerajinan bahan tekstil. Untuk rekayasanya, kita akan membahas mengenai konstruksi miniatur rumah. Dan budidayanya, di sini kita akan membahas mengenai budidaya tanaman sayuran. Dan yang keempat, untuk pengolahan, kita akan membahas mengenai pengolahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman dan juga pangan hasil samping buah. Oke. Ini adalah materi-materi prakarya selama 1 semester di kelas 7 ini. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengenai kerajinan. Pertama, kalian dapat memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik dari bahan serat dan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Itu tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, kalian akan mengalami teknik pengolahan, produk dan prosedur pembuatan serta kemasan bahan serat dan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah yang kalian tempati. Yang ketiga, merancang, membuat, menguji, mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat dan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu dia mengenai tujuan pembelajaran materi kerajinan. Berikutnya, materi yang kedua adalah rekayasa. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang kedua, kalian dapat merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Tujuan pembelajaran ketiga, kalian mampu membuat, menguji, dan mempresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu dia tadi 3 tujuan pembelajaran untuk materi rekayasa. Oke, kita masuk ya ke materi yang berikut, itu budidaya. Di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman sayuran di wilayah setempat. Yang kedua, kalian dapat merancang kegiatan budidaya tanaman sayuran berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kalian dapat melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan budidaya tanaman sayuran yang ada di wilayah setempat. Itu juga 3 tujuan pembelajaran budidaya mengenai tanaman sayuran. Oke, yang terakhir yaitu pengolahan. Pengolahannya tadi ada 2 ya, buah segar dan buah hasil sampling buah.
Di sini tujuan pembelajaran pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi karakteristik kandungan dan manfaat serta teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan buah segar dan bahan hasil samping buah yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Tujuan yang kedua, merancang pengolahan bahan pangan buah segar dan bahan hasil samping buah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, kalian dapat menguji, mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan buah dan bahan hasil samping buah menjadi makanan dan minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Oke, ini dia 3 tujuan pembelajaran dalam materi pengolahan. Oke anak-anak, untuk hari ini terima kasih telah memperhatikan apa yang telah Bapak sampaikan. Untuk hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kurang mengerti atau ingin mengetahui materi-materi yang telah Bapak sampaikan tadi, silakan japri Bapak di WA pribadi Bapak. Untuk itu, semoga kalian tetap semangat belajarnya dan jangan gara-gara corona kalian berhenti belajar, tapi belajarlah untuk bisa menghentikan wabah corona ini. Untuk itu, Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.